Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Dania Kurniasi dari KPI 4D, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi kali ini aku akan menyampaikan beberapa materi untuk teman-teman pahami, karena ini juga salah satu hal yang penting untuk kita bicarakan. Baik, kali ini aku akan membahas tentang mental health, yaitu memahami pentingnya kesehatan mental bagi kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya teman-teman tuh udah tahu belum sih mental health itu apa? Belum. Jadi maaf, bisa di slide dulu. Oke. Jadi di sini aku menjelaskan apa sih mental health itu. Jadi mental health itu adalah mental health itu bahasa Inggris. Dia memiliki arti yaitu kesehatan mental. Jadi yang dimaksud dengan kesehatan mental itu bukan berarti kita nggak punya masalah, ataupun bukan berarti kita hidupnya baik-baik aja, ataupun kita nggak dapat rintangan apa-apa. Itu bukan sekedar tentang itu semua. Tapi mental health itu gimana kondisi kita, bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana cara kita bertahan dalam titik terendah kita, itu termasuk dalam mental health. Jadi di sini pengertiannya adalah kondisi kesejahteraan emosional, maaf di situ typo, psikologis dan sosial. Jadi kalau misalkan kita mempunyai mental health yang baik atau kesehatan mental yang baik, itu kita bisa kondisi kesejahteraan emosional, psikologis dan sosial kita itu akan baik. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan mental health kita itu buruk, teman-teman, itu bisa sangat berpengaruh kepada cara kita bersosialisasi gitu. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sedang ada masalah gitu dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah berpengaruh ke cara berpikir, merasa dan bertindak. Nah, biasanya kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik saja, kadang kita merasa lebih sering overthinking atau lebih sering melamun atau ya overthinking tentang hal-hal yang emang belum layaknya terjadi gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah berpengaruh terhadap bagaimana kita menghadapi stres, berinteraksi dengan orang lain dan membuat keputusan. Jadi kalau misalkan mental health kita itu buruk, teman-teman, itu kita akan susah sekali untuk membuat keputusan. Jadi kita tuh lebih sering kebanyakan mikir, kayak misalkan, aduh ini gimana ya, takutnya keputusan aku salah, ini keputusannya benar gak ya, aku ngambil yang mana ya. Itu akan berpengaruh kepada mental health kalau misalkan mental health kita itu buruk, teman-teman. Nah, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini juga menjelaskan tentang mengapa mental health itu penting, teman-teman. Jadi seperti yang udah aku jelaskan, bahwa mental health atau kesehatan mental itu penting karena mental health itu sangat berpengaruh kepada semua aspek kehidupan kita. Nah, yang pertama itu adalah agar hidup kita lebih seimbang dan bahagia. Nah, yang dimaksud seimbang itu gimana sih? Iya, jadi yang dimaksud dengan seimbang itu, jadi hidup kita tuh gak usah ngerasain hal-hal yang bikin kita itu stres, yang bikin kita tuh kayak merasa bahwa kok gini banget ya hidup, capek lah, mungkin kayak mengeluh gitu. Gelisah. Iya betul, gelisah gitu lah teman-teman. Nah, lanjut yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas hubungan sosial. Nah, biasanya teman-teman, orang yang mental health-nya buruk atau kesehatan mentalnya buruk itu kadang suka takut, grogi kalau misalkan kalian tuh dihadapkan sama seseorang gitu. Kayak misalkan saat ini nih, aku sedang presentasi. Contohkan aku adalah seseorang yang memiliki mental health yang buruk gitu. Aku pasti bakalan takut buat berdiri di sini. Aku bakalan gugup, aku bakalan nervous, aku bakalan aku nggak bisa. Pasti aku bakalan berpikir kayak gitu. Jadi teman-teman, mental health itu penting. Kenapa? Karena kalau misalkan kita takut, kita nggak punya ruang buat bergerak gitu, itu nantinya itu akan berpengaruh ke mental kita gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin kita harus menjaga mental kita agar saat kita bersosialisasi dengan teman atau berbicara dengan teman atau atau sedang melakukan kerjasama kelompok, itu juga
juga baik gitu loh komunikasinya antar sesamanya gitu teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu adalah mencegah gangguan mental yang lebih serius. Jadi kalian pernah nggak sih teman-teman kayak ngedenger ada orang yang kalau misalkan dia tuh awalnya cuma stres sedikit karena satu masalah, terus kemudian dia overthinking yang berlebih kayak gimana ya, bisa nggak ya, nggak mau takut, gimana ya, kayak gitu. Kalian pernah nggak sih ngedenger orang yang suka mikirnya berlebihan kayak gitu tuh? Iya pernah kan. Jadi harusnya ya teman-teman, kebiasaan buruk itu nggak boleh diperpanjang atau nggak boleh dilanjutkan. Jadi kalau misalkan kalian punya teman-teman yang emang berpikiran kayak gitu, kayak misalkan memiliki overthinking yang berlebih, itu kalian harus segera mensupport lah itu kayak kamu nggak boleh gini tahu, kayak misalkan contoh ya, kayak misalkan beri mereka arahan, beri mereka dukungan, kayak atau menjelaskan bahwasannya ya nggak apa-apa loh, kayak gitu loh teman-teman. Jadi karena kalau misalkan seseorang yang mengalami gangguan mental yang berlebih seperti itu dapat terjadi gangguan mental yang lebih serius, atau kalian bisa sampai datang ke psikolog atau bahkan terapi dalam per bulannya. Itu kan nggak baik ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lanjut, tolong slide selanjutnya. Nah, karena banyak orang-orang yang suka denial atau denial itu menyangkal kalau misalkan diri dia tuh nggak kayak gitu loh. Kayak misalkan ada beberapa orang yang sadar kalau misalkan kayaknya mental health gue nggak baik deh, soalnya gue gini kayak gitu, tapi mereka denial, kayak menyangkal kayak enggak kali, ini mah cuma prasangka gue doang, kayak gitu. Pasti kan ada ya beberapa orang yang berpikirnya kayak gitu. Tapi teman-teman, kalian tuh harus tahu gitu, kalian juga harus sadar ciri-cirinya itu seperti apa, agar mungkin kalau misalkan kalian udah tahu ciri-cirinya, kalian akan menghindari ciri-ciri tersebut. Atau ketika kalian atau misalkan di diri kalian terdapat ciri-ciri ini, kalian bisa mengubahnya dengan cara yang baik gitu teman-teman. Nah, ciri-cirinya yang perlu kita kenali yaitu yang pertama, merasa sedih atau cemas terus-menerus. Jadi teman-teman, mungkin kita seringkali ya merasa sedih gitu, tiba-tiba merasa cemas gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh, itu tandanya ciri-ciri orang yang mental health-nya buruk. Soalnya tiba-tiba kayak misalkan siang ini mereka senang-senang aja, mereka happy-happy aja, tapi ternyata waktu selang beberapa menit atau misalkan sore harinya dia tuh sudah bad mood gitu, udah kayak udah kesel nggak tahu tapi dan itu pun tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya alasan, tiba-tiba bad mood aja, kesel aja. Nah, itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri mental health yang buruk. Nah, kemudian yaitu kehilangan semangat untuk melakukan hal yang dulu disuka. Kayak misalkan teman-teman dulu waktu SMA atau SMP itu pernah suka banget ikut lomba. Kayak misalkan dulu aku waktu SMP lomba ke daerah ini loh, ke kota ini loh, ke provinsi ini loh. Tapi tiba-tiba waktu kalian kuliah tuh kayak ya udah rasanya males aja gitu buat ikut lomba, buat presentasi gitu. Jadi bisa jadi teman-teman ciri-ciri yang kalian alami itu termasuk ke dalam kehilangan semangat untuk melakukan hal yang dulunya disuka. Nah, nanti teman-teman, yang ketiga itu adalah susah tidur atau bahkan tidur terus. Jadi teman-teman, mungkin ada seseorang ataupun bahkan teman kalian yang merasa kayak tidur terus kerjanya, ataupun bisa dibilang kebo gitu. Misalkan dia tidur maghrib, tiba-tiba sampai siang baru bangun. Lilis. Mungkin ada bukan kebo sih, latihan meninggal. Ya bisa jadi itu teman-teman. Nah, mungkin ya teman-teman, itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri mentalnya buruk. Kenapa kok bisa disebut ke dalam mental yang buruk sih? Karena biasanya orang yang memiliki mental yang buruk itu teman-teman merasa kayak udah males buat menjalani hidup, kayak ngerasa ya udahlah, buat apa sih gue hidup, capek, nggak mau dan akhirnya mereka lebih memilih untuk terus tidur atau menyibukkan diri sampai dia tidak tidur. Oh, jadi tidur sama nggak tidur itu sama-sama mental health tergantung. Iya, tapi di sini di garis bawah itu dalam waktu yang lama ya, dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalkan kalian susah tidur, jadi kayak kalian tidur cuma dari jam 3 sampai jam 4 bangun gitu, atau misalkan kalian tidur dari yang
maghrib sampai ke maghrib lagi gitu loh contohnya. Nah terus selanjutnya yaitu menjauhkan diri dari orang-orang sekitar. Nah, iya, nggak introvert juga. Biasanya kalau misalnya introvert kan emang ada sifatnya ya, misalnya yang kepribadian orang yang introvert, tapi iya bisa juga itu termasuk dalam ciri-ciri mental health yang buruk. Kenapa? Karena biasanya ada loh perubahan sikap dari seseorang itu kalau misalkan mental health dia udah buruk. Kayak misalkan awalnya dia tuh ceria banget, kayak misalkan contoh kelas kita nih, salah satu orang kelas kita gitu, misal ya awalnya waktu semester 1 dia kayak happy ceria terus, kayak ayo kayak semua orang dia samperin, dia sapa kayak gitu. Tapi setelah dia udah beranjak semester 4 gitu ya contoh, dia jadi kayak pendiam, jadi kayak udahlah diem aja, kayak mabok tugas. Orientasi ya mungkin bisa terjadi tuh ya, mabok tugas. Iya, mabok tugas itu bisa jadi, tapi siapa tahu aja itu juga termasuk dalam ciri-ciri mental health yang buruk. Gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah merasa tidak berharga dan gagal. Jadi teman-teman, seperti sebuah pengalaman, kalau misalkan kalian itu punya pengalaman yang buruk gitu, baik tentang masa lalu kalian ataupun tentang mantan kalian itu contoh ya tentang mantan kalian ataupun segala sesuatu masa lalu kalian yang buruk, itu ya udah lepaskan. Mungkin emang kalian nggak bisa mengulang kalian nggak bisa ngapus memori buruk itu dari pikiran kita, tapi kita bisa loh upgrade diri kita agar kejadian yang sebelumnya itu tidak terulang lagi di kemudian hari gitu lah teman-teman. Jadi kalau misalkan emang kalian merasa kalian nggak berharga, kalian merasa kalian gagal, jangan diterusin gitu loh pikiran kayak gitunya. Stop sampai saat ini, terus ubah mindset kalian bahwasanya kalian tuh bisa loh, maksudnya kayak kalian tuh mampu loh buat ngelakuin semua ini gitu teman-teman. Iya, baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, penyebab kesehatan mental menurun. Jadi teman-teman, ada beberapa penyebab yang menyebabkan kesehatan mental kita itu bisa menurun. Nah, ini termasuk dalam sama ya ciri-cirinya. Yang pertama itu ada tekanan dari sekolah, kerja, atau keluarga. Nah, sama seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Anan ya, bisa jadi tentang mabok deadline ataupun tentang kerja lingkungan yang toksik ataupun tentang keluarga yang misalkan kita tidak diberi ruang untuk berbicara gitu ya teman-teman. Itu merupakan sebab penyebab kesehatan mental kita itu dapat menurun. Nah, lanjut yang kedua yaitu perbandingan sosial di media sosial. Nah, di era digital saat ini teman-teman pasti kan kalian tuh 24/7 itu megang HP ya. Maksudnya kayak kalian suka scroll TikTok ataupun scroll Instagram, scroll Twitter gitu. Kalian pasti suka melihat kan kehidupan orang-orang yang misalkan contoh berprestasi abis ataupun glamor gitu kehidupannya. Kita tuh pasti kan suka punya pikiran kayak kok dia bisa ya kayak gitu, kayak kok gue nggak bisa ya. Itu kan maksudnya jatuhnya ke iri ya, atau bisa kita sebut perbandingan di media sosial. Jadi teman-teman, kita tuh nggak perlu membandingin diri kita sama diri orang lain. Kenapa? Karena kita dan orang lain itu jelas berbeda. Orang lain itu punya keistimewaannya sendiri, sedangkan kita juga tentu memiliki kesempurnaan yang emang orang lain tuh nggak punya. Jadi ini tuh bukan tentang gimana caranya kita harus sempurna seperti orang lain, tapi tentang bagaimana caranya kita membentuk diri kita menjadi lebih sempurna daripada orang lain, gitu teman-teman. Nah, lanjut yang kedua, yang ketiga yaitu penyebabnya adalah tidak memiliki teman curhat. Nah, biasanya teman-teman yang emang contoh kan ya introvert, tapi nggak semua introvert kayak gini ya. Contoh kan orang introvert itu kan jarang berinteraksi dengan orang-orang ya, pastinya pasti ada beberapa hal yang emang mungkin dia tuh mempunyai masalah yang besar. Mereka tuh misalkan sudah melalui hidup yang berat gitu, tapi mereka tuh bingung gitu loh mau cerita kemana gitu, kayak mereka nggak tahu, mereka nggak punya tempat buat curhat kayak gitu. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab kesehatan mental itu menurun gitu teman-teman. Terus lanjut yang keempat yaitu trauma atas kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, mungkin masa lalu itu emang ada beberapa hal yang emang tidak mengenakan di diri kita, tapi cukup dijadikan pelajaran untuk kita
kita ke depannya agar masa itu tidak terulang lagi ke depannya dan kita bisa menjadi versi terbaik kita di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan yang toksik. Jadi teman-teman, ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh buat kesehatan mental kita. Kenapa? Karena kadang-kali kita bertemu dengan kelompok atau lingkungan yang toksik, di mana segala sesuatu hal itu bisa membuat kita contoh overthinking atau kepikiran atau bahkan merasa bahwa kita itu tidak dihargai gitu loh teman-teman. Jadi pentingnya kita untuk memilih lingkungan yang baik dan yang bisa saling mensupport, mendukung kita apapun hal-hal yang baik yang kita inginkan itu disupport teman-teman. Jadi lingkungan yang toksik itu juga dapat menjadi penyebab daripada kesehatan mental kita menurun. Begitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dampak yang diabaikan. Nah, jadi kan mental health itu ya teman-teman. Tapi semoga teman-teman di sini nggak ada yang ini ya mengalami mental health yang buruk. Saya punya. Astagfirullahaladzim. Apa kamu kak? Susah buat tidur. Oh ya Allah. Nggak ada Mikirin apa loh? Overthinking. Oh ya Allah, overthinking apa? Aduh, nggak tahu dah. Oke, kita lanjut sebentar ya teman-teman, yaitu dampak yang diabaikan. Jadi teman-teman, dari penyebab-penyebab mental health yang buruk itu memberikan dampak. Nah, jadi di sini ada beberapa dampak yang sebenarnya kita tahu tapi kita abaikan. Seperti tadi ya, denial. Jadi yang pertama itu depresi atau kecemasan makin parah. Seperti tadi ya, itu termasuk ke dalam overthinking yang berlebih. Jadi teman-teman, overthinking yang berlebih itu juga merupakan dampak daripada dampak daripada mental health buruk yang diabaikan. Nah, lanjut yang kedua yaitu kehilangan arah hidup. Ya udah kayak udah nggak bersemangat lagi buat hidup, kayak mereka tuh hidup ya udah buat ngejalanin kehidupan sehari-hari aja, nggak punya tujuan, nggak punya tujuan hidup, nggak punya alasan untuk hidup. Jadi kayak hidup ya los aja gitu loh, kayak buat ngelakuin aktivitas sehari-hari aja gitu loh. Terus yang ketiga, prestasi menurun. Yang tadi sudah saya jelaskan, kayak misalkan selama SMP, SMA atau masa di kuliah semester awal itu kalian aktif banget ikut organisasi, ikut acara-acara penting ataupun ikut lomba-lomba yang dapat hadiah wah gitu loh. Tapi di saat semester akhir atau di saat kita sudah beranjak dewasa itu kita udah males banget buat ngelakuin sesuatu, kayak ya udahlah pasrah aja, ngikutin alur hidup aja, nggak mau ikut lomba-lombaan, mau jadi introvert gitu. Itu kan bisa jadi termasuk ke dalam dampak yang diabaikan dalam mental health yang buruk gitu teman-teman. Nah, yang keempat itu beresiko menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman tahu nggak sih istilah self injury yang nyilet-nyilet tangan dan oh saya self harm sekarang ya? Ini pernah. Jadi gini teman-teman, biasanya orang yang mempunyai mental health yang buruk dan tidak memiliki tempat cerita itu kadang suka bingung kayak itu harus apa ya gitu. Bahkan sampai ada orang yang berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara self harm ya, menyakiti diri sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin bagi orang yang merasakannya kayak ya udah nggak apa-apa, orang cuma garet-garet tangan ini, tapi sebenarnya teman-teman itu adalah bahaya teman-teman. Soalnya kan kalau misalkan luka kan otomatis terbuka ya, jadi kan tangannya terinfeksi gitu ya gitu teman-teman. Jadi itu juga termasuk ke dalam dampak yang sering diabaikan. Nah, adapun yang kelima itu adalah gangguan tidur dan fisik. Nah, mungkin seperti Kak Adnan tadi katanya tidurnya overthinking, gangguan tidur tuh mungkin bisa menjadi dampak yang diabaikan gitu loh oleh Kak Adnan sendiri. Lanjut ke slide selanjutnya. Sampai aku berapa menit ya kan? Baru 18 menit. Oh iya, aku mencapai. Banyak nggak? Gak tahu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu cara menjaga mental kita, cara menjaga kesehatan mental kita agar tetap terus sehat, terus baik dan terus aktif, gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah istirahat yang cukup dan makan yang teratur. Nah, kan tadi udah dijelasin kalau misalkan kekurangan istirahat itu nggak baik dan kelebihan istirahat juga nggak baik. Jadi teman-teman sebisa mungkin
kalian itu harus istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk makan yang teratur. Nah, kalau misalkan makan kalian nggak teratur itu akan mempengaruhi kepada metabolisme kalian yang akan menyebabkan kalian akan sakit nantinya. Jadi cara menjaga mental health yang pertama itu adalah istirahat yang cukup dan makan yang teratur gitu. Nah, lanjut yang kedua itu adalah olahraga dan self care. Nah, mungkin bagi kalian olahraga itu adalah suatu hal yang bikin mager lah, kayak misalkan ngapain sih pagi-pagi olahraga, mending rebahan, mending tidur. Tapi teman-teman, olahraga itu juga bisa dapat membantu untuk menjaga mental kita itu tetap sehat gitu teman-teman. Kayak misalkan self care, kan biasanya kalau misalkan anak Gen Z sekarang yang namanya self reward ya, yang akan memberikan reward karena telah berhasil mencapai satu tujuan gitu. Itu juga termasuk ke dalam salah satu cara menjaga mental health. Nah, yang ketiga yaitu adalah cerita ke orang yang dipercaya. Jadi teman-teman, pasti dalam hidup kalian tuh punya satu orang yang benar-benar tahu gitu loh gimana kalian, gimana sifat kalian, gimana karakter kalian, gimana tahu gimana cara kalian menjalani hidup gitu teman-teman. Nah, kalian tuh harus bicara, maksudnya harus cerita gitu. Soalnya apa-apa yang dipendam sendiri itu tidak baik teman-teman. Itu akan dapat mengganggu kesehatan mental. Jadi sebisa mungkin carilah teman yang emang kalian percaya untuk dijadikan tempat cerita dan ceritalah kepadanya tanpa harus merasa bahwa kalian tuh nggak pantas buat cerita gitu lah teman-teman. Nah, lanjut yang keempat, kurangi scroll medsos jika membuat overthinking. Nah, jadi teman-teman, kan kalian tuh kalau misalkan melihat nonton HP gitu bisa sampai 24/7 gitu dalam seminggu. Kalian bisa hidup dengan HP terus liatin SG orang, SW orang, postingan orang gitu kan. Nah, kalau misalkan hal itu dapat membuat kalian overthinking, kayak misalkan membuat kalian iri, membuat kalian merasa kok gue nggak sepintar mereka ya, kok gue nggak bisa kayak mereka ya, itu kalian bisa kurangi scroll medsos. Jadi ya kalian hanya melakukan hal-hal yang emang kalian lakukan di real life aja gitu, kayak misalkan kalian meditasi atau melakukan hal-hal positif lainnya selain scroll medsos gitu teman-teman. Nah, lanjut yang kelima yaitu jangan takut datang ke psikolog. Nah, kalau misalkan konteks ini adalah konteks untuk orang yang memang sudah benar-benar berada di titik terendah mental health, yang memiliki mental health yang buruk. Jadi kalau misalkan kalian udah benar-benar nggak punya tempat buat cerita gitu, kayak benar-benar udah nggak tahu, udah bingung mau gimana, udah aku mau aja hidup aja gitu, kalian tuh jangan takut buat datang ke psikolog gitu loh, kayak konsultasi ini gimana, aku harusnya gimana dok, kayak gitu, atau apakah aku nggak boleh kayak gini gitu. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, psikolog itu mahal ya. Jadi kalian bisa ganti pergi ke psikolog ini dengan bercerita dengan teman atau self reward kepada diri kalian sendiri. Lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu miskonsepsi yang sering terjadi. Nah, pasti teman-teman ada beberapa orang yang suka menyebutkan kata-kata ini, cuma disalahartikan oleh orang yang mendengarnya. Misalkan contoh nomor 1, orang yang curhat itu artinya lemah. Enggak loh teman-teman, nyatanya tuh enggak. Karena padahal butuh keberanian untuk terbuka. Jadi teman-teman, bagi orang yang kalian kalau misalkan dijadikan pendengar oleh seseorang, dijadikan tempat curhat kepada seseorang, itu kalian harus menghargai gitu. Maksudnya kayak harus memperhatikan, kayak harus respect sama apa yang dibicarakan. Karena siapa tahu kalianlah orang yang emang dipercaya sama dia gitu loh teman-teman. Jadi orang yang curhat itu bukan berarti lemah ya teman-teman, karena nggak semua orang bisa curhat dan nggak semua orang itu bisa segampang itu buat terbuka sama orang lain gitu. Nah, yang kedua itu adalah ketika orang bilang masalah mental itu cuma drama. Mungkin game milenial gitu ya suka menganggap bahwa Gen Z gitu aja lemah gitu, iya baperan gitu kan. Tapi padahal ya faktanya itu bisa bikin orang sampai kehilangan hidupnya
gitu loh. Kayak misalnya orang depresi, mental breakdown atau segala macam udah merasa nggak dihargai sampai dia udah berniat buat bunuh diri gitu kan. Itu kan bahaya banget ya teman-teman. Jadi masalah mental itu bukan cuma tentang drama tapi tentang bagaimana kita menyikapi diri kita gitu loh teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu kalimat yang sering diucapkan oleh orang tua atau bahkan orang-orang di atas kita, yaitu kenapa? Kenapa? Ini mau ini. Pokoknya mau aja. Terus itu tadi kok? Cepat penyanyi ini nih. Oh emang? Iya. Oh udah. Ada. Ini yang namanya mental breakdown. Langsung ini gue langsung terdiam. Dan jadi sebelum mulai ke materi selanjutnya kalau bisa tuh ada ice breaking dulu gitu. Masalahnya gue nggak tahu main speaking apa. Tarik nafas. Tarik nafas. Yang ada berapa menit? Berapa? Baru ya 24 tadi pas Daniel ngomong tadi kan 24 Tahu saya udah 6 kali. Ya Allah. Belum dipotong-potong sama hal kayak gini. Ya Allah. Butuh waktu 10 menit. Terima kasih ya. Kalau misalkan mentok banget paling dibanyakin nanti editannya. Iya. Iya benar. Suka-suka Gue juga aja. mau diedit. Mau diedit lagi aja lah nggak apa-apa. Semangat. Oke, lanjut teman-teman di poin ketiga yaitu cuma orang dewasa yang bisa stres. Nah biasanya kata-kata ini tuh diucapkan oleh orang tua atau bahkan orang-orang yang sudah berumur gitu loh teman-teman. Karena mereka tuh nggak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Jadi dengan seenak jidat dia ngomong cuma orang dewasa doang yang bisa stres. Emang seumuran kalian stres ngapain sih? Ya gitu paling cuma nonton HP, scroll, main, jajan gitu doang. Padahal ya anak muda juga bisa burn out ataupun overthinking gitu loh teman-teman. Tinggal ayam tidur stres. Skip tolong. Oke. Nggak usah banyak speaking. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, aku ingin kalian, aku mau jelasin satu hal ke kalian. Mungkin dari kalian tuh pernah ada yang berpikir bahwa, mungkin dari kalian pernah ada seseorang yang ketika kita cerita, dia menjawab kayak, kalau misalkan lu nggak punya tempat cerita, ya cerita aja ke Allah. Allah kan maha mendengar. Nanti lu juga bakal didengar kok sama Allah gitu kan. Tapi teman-teman, dengan cara kita cerita atau curhat ke orang lain itu bukan berarti kita nggak percaya sama Allah. Tapi di satu sisi juga kita butuh orang buat dengerin cerita kita dan butuh respon, ya nasihat ataupun respon dari orang tersebut untuk kita agar kita tetap bertahan gitu lah teman-teman. Dan bisa juga dengan cara kita bercerita kepada teman atau kepada orang lain itu juga bisa membuat kita lebih taat, yang lebih pro gitu, perasaan itu lebih taat sama Allah. Kayak misalkan, iya kamu bisa kayak gini, tapi coba deh lu beristirahat, coba lu berdoa lagi sama Allah gini kayak gitu, pasti bakalan dilancarin. Kan itu juga menjadi salah satu cara agar kita mendekatkan diri lagi ke Allah gitu loh, melalui perantara seseorang gitu loh. Nah mungkin cukup sekian teman-teman. Sebelum aku mengakhiri presentasi aku kali ini, aku ingin memberikan kesimpulan daripada materi aku sebelumnya. Kan, harus mental. Yuk, kasih yuk. Sabar. Oh iya maaf. Kalau ada ice breaking mah nyampe ini serius dah. Apa tuh SBK-nya? Keburu-buru kita mau sebelum-sebelumnya. Terus lu dari awal menyebutin kayak misalnya kalau saya panggil ini kalian nyautnya begini ya, nah ngeramein aja gitu loh. Namanya berapa? 1 apanya yang berapa? Berapa menit? 27 menit. Udah kepotong sama yang lain paling kalau buat ceramah doang dapat 25 menit lah. Anjir, terus lu mereka ngapain? Apa-apa. Coba ini mana? Nggak bisa loh. Nggak bisa dimasukin. HP gue mana ini? HP gue lagi di situ. Udah kesimpulannya menurut lu aja. Bisa kan? Ya udah deh. Nah, jadi teman-teman, sebelum aku menutup pembahasan kita kali ini, aku akan memberikan kesimpulan daripada inti-inti apa yang aku sampaikan. Jadi teman-teman, intinya itu adalah
mental health atau kesehatan mental itu sangat penting bagi kita, bagi jiwa kita, bagi raga kita, dan bagi segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kalau misalkan kita memiliki mental health yang buruk, semuanya akan buruk, kehidupan kita akan buruk, dan semua persepsi kita tentang orang-orang, tentang kehidupan itu juga pasti akan buruk, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian harus tetap menjaga mental kalian agar tetap terus sehat, tetap terus baik, dan tetap terus terjaga. Mungkin cukup sekian presentasi aku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.